Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taria Puspita dengan NIM H1C0211018 dan teman saya Desti Widianingrum dengan NIM H1C021042 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Gunung Sinabung. Ini adalah outlines yang akan kami bahas, yaitu nama dan lokasi, proses tektonik, tipe gunung, tipe letusan, histori letusan, produk letusan, sisa-sisa letusan, dampak letusan, jenis pemantauan aktivitas, cerita rakyat yang berkembang, dan kesimpulan. Nama dan lokasi. Nama dan lokasi yang akan kami bahas adalah Gunung Sinabung. Secara geografi, Gunung Sinabung terletak di 3 derajat 10 lintang utara dan 98 derajat 23,5 bujur timur. Secara administrasi, Gunung Sinabung ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung memiliki ketinggian 2460 mdpl. Kemudian geologi Gunung Sinabung secara morfologi terbagi menjadi 4 satuan berdasarkan morfografi dan morfogenesa, yaitu perbukitan sedimen, perbukitan vulkanik, kerucut gunung api, dan puncak gunung api. Dan untuk sejarahnya itu Gunung Sinabung diperkirakan tumbuh antara Pleistosen hingga Holosen dengan menghasilkan banyak aliran lava pada lereng-lerengnya. Untuk kehadiran struktur itu ada 3. Yang pertama adalah patahan. Untuk patahan yang terdapat di Gunung Sinabung terbentuk pada tepian barat laut, patahan cekungan toba tua, garis patahan strike slip mengiris panjang batas bagian barat toba yang bagian atasnya terbentuk gunung api Sinabung menerus ke timur laut hingga gunung api Sibayak yang merupakan sesar orde kedua. Kemudian sesar normal yang dijumpai di wilayah Danau Kawar yang merupakan sesar orde ketiga, yang mana sesar tersebut kehilangan tekanan dan mengalami penurunan di bagian selatan yang merupakan hanging wall-nya. Kemudian ada struktur kelurusan topografi yang pada umumnya menunjukkan orientasi barat daya timur laut, dan struktur kawah juga ditemukan pada bagian puncak gunung api dengan orientasi barat laut tenggara. Kemudian tektonik Gunung Sinabung. Secara geologi, Gunung Sinabung muncul karena adanya pengangkatan yang disusul dengan proses vulkanik berupa erupsi gunung api kuarter yang lebih bersifat efusif. Menurut N.R. Cumberland et al. 1982, bentang alam Gunung Sinabung adalah bagian dataran tinggi berastragi yang di sebelah selatannya berbatasan dengan dataran tinggi Kabanjahe. Ditinjau pola struktur regionalnya dapat diamati Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak memiliki kelurusan dengan Danau Toba. Diperkirakan aktivitas dan kemunculan gunung api ini memiliki hubungan dengan Danau Toba. Gunung Sinabung terbentuk pada tepian barat laut, patahan cekungan toba tua, garis patahan strike slip mengiris panjang batas bagian barat toba yang bagian atasnya terbentuk Gunung Sinabung yang menerus ke timur laut hingga Gunung Sibayak. Seperti yang kita ketahui, Sinabung hanya berjarak kurang dari 40 km dari Danau Toba. Danau Toba ini terbentuk akibat aktivitas supervolcano Toba, dan kami telah membuat lintasan dengan menggunakan Google Earth yang mana menghasilkan 36,47 km jarak Gunung Sinabung ke Danau Toba. Besarnya materi yang diletuskan Toba sekitar 70.000 tahun lalu menyebabkan pengosongan kantong magma di bawah Toba hingga menyebabkan runtuhnya puncak Toba menjadi sebuah kawah. Kawah runtuhan ini kemudian diisi dengan air melalui hujan atau sungai yang mengalir menuju depresi Toba, kemudian menjadikan kawah gunung api ini dikenal sebagai Danau Toba. Untuk pulau Samosir yang terletak di tengah danau bukanlah gunung api yang tumbuh, melainkan pulau ini adalah bagian puncak gunung Toba yang dalam aktivitasnya terangkat kembali akibat
tektonik dan magmatik. Gunung Sinabung ada di tepian barat laut patahan cekungan Gunung Toba, maka muncul dugaan hubungan Gunung Toba dengan Gunung Sinabung. Kemudian yang ketiga ada tipe gunung. Nah, Gunung Sinabung ini merupakan salah satu gunung dengan tipe stratovulkano atau gunung yang memiliki bentuk yang kerucut. Nah, Gunung Sinabung ini juga bertipe A. Yang keempat, tipe letusan Gunung Sinabung. Gunung Sinabung memiliki tipe letusan stromboli dengan ciri-ciri letusannya mengeluarkan lava yang sifatnya cair atau encer dan tekanan gas yang sedang hingga tinggi dengan memiliki dapur magma yang dangkal. Yang kelima ada histori letusan dari Gunung Sinabung. Gunung Sinabung pertama kali meletus sekitar tahun 1600-an, baru muncul lagi erupsi secara freatik pada 2010 sampai terakhir terjadi pada 15 Januari 2014. Pada tanggal 27 Agustus 2010, gunung ini mengeluarkan asap dan abu vulkanis. Pada tanggal 29 Agustus 2010, dini hari, sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, Gunung Sinabung mengeluarkan lava. Pada tanggal 3 September terjadi dua kali letusan. Letusan pertama terjadi sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan letusan kedua terjadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Letusan pertama menyemburkan debu vulkanis setinggi 3 km. Letusan kedua terjadi bersamaan dengan gempa bumi vulkanis yang dapat terasa hingga 25 km di sekitar ini. Pada tanggal 7 September, Gunung Sinabung kembali meletus. Ini merupakan letusan terbesar sejak gunung ini menjadi aktif pada tanggal 29 Agustus 2010. Suara letusan dari Gunung Sinabung terdengar hingga jarak 8 km. Pada tanggal 20 November 2013 terjadi 6 kali letusan sejak dini hari. 4 kali pada tanggal 23 November 2013 dilanjut hari berikutnya. Terbentuk kolom abu setinggi 8.000 meter di atas puncak gunung. Kota Medan yang berjarak 80 km di sebelah timur terkena hujan abu vulkanik. Nah, pada 24 November 2013 pukul 10.00 status Gunung Sinabung dinaikkan ke level tertinggi, yaitu level 4 awas. Status ini terus bertahan hingga memasuki tahun 2014. Guguran lava pijar dan semburan awan panas masih terus terjadi hingga 3 Januari 2014. Nah, mulai tanggal 4 Januari terjadi rentetan kegempaan, letusan, dan luncuran awan panas terus-menerus hingga hari berikutnya. Nah, pada tanggal 21 Mei 2016, Gunung Sinabung kembali meletus. Semburan awan panas menyelimuti desa Gamber yang hanya beradius 4 km dari Gunung Sinabung. Sepanjang tahun 2017, Gunung Sinabung masih terus bergejolak. Pada Mei 2017, Gunung Sinabung statusnya meningkat menjadi awas yang ditandai dengan erupsi dan luncuran awan panas. Semburan material dari letusan ini mencapai 4 km. Nah, letusan kembali terjadi pada Rabu 2 Agustus 2017. Letusan terjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom 4.200 meter disertai dengan luncuran awan panas, guguran sejauh 4.500 meter ke tenggara timur. Di penghujung Desember 2017, Gunung Sinabung kembali meletus dengan menyemburkan awan panas sejauh 4,6 km. Nah, yang terakhir, sejak meletus pada tahun 2013 lalu, Gunung Sinabung masih terus mengalami erupsi hingga yang terakhir terjadi pada Senin 19 Februari 2018. Selanjutnya di sini ada produk letusan dari Gunung Sinabung. Ada 4, yaitu abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini adalah material vulkanik yang terdiri dari pecahan batuan, mineral, dan gas vulkanik yang terbentuk selama erupsi gunung api dan berdiameter kurang dari 2 mm. Yang kedua ada lahar. Nah, lahar dari si letusan Gunung Sinabung ini ada 2, lahar panas dan lahar dingin. Nah, lahar dingin ini adalah lava yang mengalir dan bercampur dengan air atau lumpur yang telah dingin. Kemudian ada awan panas. Gunung Sinabung kembali bererupsi
dan mengeluarkan awan panas guguran akibat kubah lava membeku. Dan yang terakhir ada menghasilkan batuan vulkanik dan juga batuan piroklastik. Di sini yang ketujuh ada sisa-sisa letusan dari Gunung Sinabung. Nah, sisa-sisa letusan dari Gunung Sinabung ada abu vulkanik yang tertinggal di pemukiman serta lahan warga. Yang kedua ada lahan yang telah tertinggal dan membeku di pemukiman warga. Selanjutnya ada dampak letusan dari Gunung Sinabung. Nah, si letusan Gunung Sinabung ini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya ini kan material yang dikeluarkan dari hasil erupsi itu bisa digunakan untuk material bangunan dan bahan-bahan yang bermanfaat lain untuk manusia. Nah, tetapi si letusan Gunung Sinabung ini juga punya dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu ada menyebabkan fasilitas umumnya itu rusak. Contohnya ada akses terhadap air. Nah, kemudian kesehatan para warga terdampak, saluran pernafasan terganggu akibat abu vulkanik dan dampak pada kesehatan lainnya. Ada mobilitas pengungsi yang tinggi mengakibatkan menurunnya penawaran tenaga kerja. Erupsi menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata biaya produksi per petani. Erupsi mengakibatkan penurunan rata-rata pendapatan per petani diakibatkan oleh kerusakan lahan yang terjadi. Dan yang seperti sarana dan prasarana sekolah dan rumah ibadah rusak serta rumah dirusak. Kemudian jenis pemantauan aktivitas. Pemantauan aktivitas Gunung Sinabung dilakukan dengan seismik, trigonometer, dan geokimia. Untuk seismik ini, energi kumulatif itu dihitung dari gempa vulkanik. Jika dilihat grafik energi kumulatifnya, tidak terjadi suatu kenaikan energi pelepasan yang sangat tajam yang menunjukkan keluaran energinya tidak terjadi secara besar-besaran, yang mana untuk contoh seismik tersebut kami ambil melalui ESDM. Kemudian ada jenis pemantauan aktivitas dengan tiktmeter, yang mana tiktmeter ini adalah alat pengukur deformasi gunung yang fungsinya untuk mendeteksi pengembunan atau pengepisan tubuh gunung. Alat ini dapat dipakai untuk memonitor pergerakan magma pada gunung api yang dapat mengakibatkan suatu deformasi akibat desakan magma. Untuk pengiriman datanya ini menggunakan radio pancar yang terhubung dengan pos pengamatan gunung api. Untuk contoh pengamatan aktivitas dengan menggunakan tiktmeter tersebut kami ambil juga melalui ESDM. Kemudian ada geokimia. Untuk pemantauan aktivitas geokimia ini menggunakan unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai salah satu jenis pemantauan aktivitas, dan untuk contohnya itu kami juga ambil melalui ESDM, yang mana untuk contohnya itu geokimianya itu menggunakan SiO2 dalam hembusan asap Gunung Sinabung. Selanjutnya adalah cerita rakyat yang berkembang. Syekh Abdurrahman, penjaga Sinabung, memberi pesan. Syekh Abdurrahman adalah seorang ulama yang kuat. Dugaan berasal dari baru ulama karismatik itu hidup antara akhir tahun 1600-an hingga awal 1700-an. Masyarakat percaya bahwa Sinabung pernah dijadikan tempat singgah Syekh Abdurrahman dan pengikutnya dalam berdakwah di pantai barat Sumatera. Kisah Syekh Abdurrahman yang konon kabarnya sempat bermukim di lembah Gunung Sinabung dikait-kaitkan dengan kemistikan puncak tertinggi di Tanah Karo itu. Konon sejumlah pantangan berlaku di wilayah tersebut. Pendaki yang ingin ke Gunung Sinabung oleh warga setempat diperingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor selama ada di wilayah itu, dan masyarakat yang ingin naik ke gunung itu dilarang memakan daging anjing dan daging babi, dua binatang yang masuk daftar haram dalam ajaran Islam.
cerita yang selanjutnya yaitu ada pertempuran Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Menurut cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, perang yang terjadi antara keduanya disebabkan oleh kecemburuan dan perebutan seorang gadis yang disebut sebagai Gunung Barus saat ini. Gunung Sibayak yang bermarga Sibayak itu lebih unggul secara strata dibandingkan Gunung Sinabung yang bermarga Sembiring. Ibaratnya Gunung Sibayak merupakan raja sedangkan Gunung Sinabung hanya sebatas abdi dalamnya, sehingga masyarakat Karo lebih senang berkunjung ke Gunung Raja atau Sibayak dibandingkan dengan Gunung Sinabung. Selain itu, Gunung Barus yang ditenggarai sebagai seorang gadis cantik juga menambah intensitas persaingan hingga menimbulkan perselisihan yang semakin tinggi antara Sinabung dan Sibayak. Puncaknya, Gunung Sinabung memancung leher Gunung Sibayak hingga kepalanya tercampak menjadi deleng kutub. Nah, dekat dengan Guru Singa. Cerita ini diduga kuat berkaitan dengan letusan terakhir Gunung Sibayak pada tahun 1881. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi belakangan ini masih dikaitkan dengan penyesalan Gunung Sinabung yang bertempur dengan Gunung Sibayak beberapa abad lalu, sehingga tingkah erupsi Gunung Sinabung terlihat seperti bunuh diri dengan cara memakan atau memutilasi dirinya sendiri. Karena itu, marga Sembiring sebagai pemegang adat terhadap Gunung Sinabung masih sering melakukan ritual-ritual dan doa khusus untuk memohon keredaan Sinabung dan kehidupan masyarakat Karo. Selanjutnya, kesimpulan Gunung Sinabung adalah salah satu gunung bertipe stratovolcano yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini memiliki letusan bertipe stromboli dengan ciri letusan yang menggunakan lava yang cair encer dan tekanan gas yang sedang sampai tinggi dengan dapur magma yang dangkal. Tercatat gunung ini meletus pada tahun 1600-an, kemudian berhenti dan erupsi lagi pada 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, dan 2018. Meletusnya Gunung Sinabung menghasilkan beberapa produk letusan seperti abu vulkanik, lahar, awan panas, batuan vulkanik, batuan piroklastik. Letusan Gunung Sinabung sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat dan menghasilkan dampak yang menguntungkan. Letusan Gunung Sinabung juga memiliki dampak negatif yang dapat merusak fasilitas umum maupun pribadi. Pemantauan aktivitas Gunung Sinabung dilakukan dengan metode seismik, altimeter, dan geokimia. Sekian penyampaian kami mengenai Gunung Sinabung. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.